Kalau seandainya mereka tidak bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkan-Mu ya Allah. Masya Allah. Misinya jelas, ya, agar Islam menjadi rahmatan lil alamin, bukan hantem-hanteman. Ya, ini suka salah paham nih kita nih. Nah, kita bisa menyimpulkan bagaimana keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam berdakwah. Karena kan kata Hudzaifah ibn Yaman bahwa dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair, hal ba'da hadzal khair min syarr. Terus saya sempat sampaikan sebuah hadis yang panjang di Masjid Baitur Rahman ketika subuh tadi. Cuma kita memang waktu yang tidak tuntas. Saya akan coba kaitkan dengan bahasan sekarang. Hudzaifah bertanya ke Rasulullah, kami pernah hidup zaman jahiliyah, kami buruk ya Rasul. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan al-khair. Al-khair al-Islam. Dulu sahabat bilang Islam al-khair, kebaikan. Hudzaifah tanya, hal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Nabi mengatakan, na'am. Ini yang kita maksud. Berarti setelah wafatnya Rasul, sahabat diuji. Kalau dulu ada Rasul, rujukannya jelas. Orang semua datang ke Rasul, selesai permasalahan. Sampai orang-orang yang pertama masuk Islam, keluarga Alu Yasir itu, ya, Khadijah, Abu Bakar, keluarga Alu Yasir dan beberapa sahabat lainnya itu ujiannya berat. Cuma ada Rasul, aman. Satu keluarga disiksa sama Abu Jahal. Bahkan ayahnya Yasir ini dijemur seperti ikan di pinggir Lamongan itu, betul. Abis diambil di laut, dijemur gitu. Ya, sampai mati kering kayaknya itu. Ibunya ditancapkan di lehernya tombak hingga nembus ke kemaluannya. Sementara Yasir pun dipendam di tengah gurun Sahara yang panas, diberikan minyak di bagian kepalanya. Dia nggak kuat dengan siksaan itu, sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Turun tuh ayat. Itu ayat buat Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, tidak ada kafir, tidak ada kafir buat orang yang dipaksa kafir. Karena memang tidak kuat dia. Datang Rasul memberi semangat, sabran ya Alu Yasir, fa inna lakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, surga menantimu. Ada Rasul, semangat. Solusinya jelas. Bagaimana Rasul puji Bilal yang dimerdekakan sama Abu Bakar. Masya Allah. Sampai-sampai kalau melihat Bilal, Nabi selalu berkata, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, Bilal, istirahatkan kami dengan solatmu. Ya Bilal, ij'al solataka rahatan lak. Bilal, jadikan solatmu istirahatmu. Kenapa? Karena Rasul berusaha menghibur Bilal. Dia orang yang capek, lelah. Karena Bilal capek, mantan budak, capek hidupnya. Makanya kalau yang namanya sholat buat Bilal istirahat. Dan beliau sangat cinta dengan sholat, sampai beliau melakukan sholat wudhu. Lah itu bid'ah. Ntar dulu bro, soalnya itu terjadi kan ada Rasul ya. Kalau rentan kita berbicara bid'ah, jangan bicara bid'ah ya. Walaupun Rasul selalu bicara seperti itu. Karena bid'ah yang dimaksud setiap ibadah yang diperbuat ketika Rasul sudah tidak ada. Ya. Dan ini sangat-sangat merusak karena berkaitan dengan ibadah. Ya, Bilal melakukan, cuma Nabi mengiyakan. Karena beliau orang yang sholat wudhu, Nabi nggak melakukannya, iya, cuma beliau membenarkan. Jadi yang namanya hadis sunnah ini tidak selamanya Nabi mengerjakan, tapi beliau mengiyakan. Seperti puasa Daud, Nabi tidak puasa Daud, cuma beliau puji puasa Daud. Lihat cara Rasul, Masya Allah. Ya, jadi antum nanti kalau ada beberapa ustadz juga yang membenarkan sebuah kebaikan, dia tidak melakukan, namun ada contohnya, Malaysia. Ya, Rasul pun mencontohkan seperti itu. Iya. Nabi puji Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada manusia yang lebih cemburu melebihi cemburunya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Masya Allah. Ma'agyaru minas sa'ad wa ana aghyaru minhu wa Allah aghyaru minni. Tapi aku lebih cemburu lagi, kata Rasul, dan Allah Maha Pencemburu. Nabi puji Sa'ad bin Mu'az yang beliau mengatakan setiap orang itu pasti dihimpit ketika masuk lubang kubur. Kalau ada orang yang tak dihimpit, Sa'ad bin Mu'az. Orang yang masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair, betul? Di Yasrib, di Madinah. Seorang pemuda yang datang berdakwah di tempat Nabi belum hijrah, Madinah, Mus'ab bin Umair. Ini saat melihat Mus'ab bin Umair belum bicara dalam dakwanya, dia berkata, lam arahu innahu min rijalil jannah. Aku tidak pernah melihat pemuda seperti ini. Ini sih penghuni surga. Tuh, jarang kita bahas ini. Dakwah sunnah belum bicara qala Allah wa qala Rasul, orang yang mau didakwahi sudah lam arahu innahu min rijalil jannah. Coba. Makanya sahabat-sahabat mengatakan dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Betul-betul good looking gitu loh, fashionable. Ini Mus'ab bin Umair, subhanallah, kalau antum baca tentang beliau, anak orang kaya yang tampan, yang wangi. Dia punya minyak wangi yang terbaik di Jazirah Arab. Kalau Mus'ab bin Umair duduk di sebuah tempat, kemudian dia tinggalkan tempat tersebut, 100 langkah dia berjalan, orang masih mencium bekas wanginya. Atana Mus'ab? Mus'ab di sini tadi. Karena saking bersihnya Mus'ab. Kebayang tidak? Ya, makanya ketika saya bicara sama teman-teman di kedokteran gigi, ya, ada Profesor Bernard, sekarang Pak Muslim, dia masuk Islam sudah, alhamdulillah, salah satu dokter terbaik di Indonesia itu. Dan beberapa profesor lainnya, saya katakan sama teman-teman dokter ini, kalau kalian tahu tentang Islam memerintahkan sikat gigi, saya bilang, kalian tidak punya pasien dari orang Islam. Lo bisa begitu, Ustaz? Iya. Nabi kami itu pernah bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kan kuperintahkan mereka bersiwak. Lebih dari sikat gigi siwak itu. Setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? 5. Sholat berapa kali? 5. Di luar qobliyah ba'diyah loh itu. Berarti minimal 10 kali urusan sikat gigi doang. Makanya kalau orang Islam bau, mulutnya aneh. Antum mau dakwahin apa? Setan paling suka sama yang jorok. Setan gak suka sama yang bersih. Ini saja. Makanya di pondok pesantren kami di Bogor sana, salah satu hukuman yang tren di sana sikat gigi. Nggak mungkin ini anak jadi mulia baca Quran kalau mulutnya bau. Gampang kok. Aneh kalau orang Islam bau tuh aneh gitu loh. Masya Allah. Itu baru satu masalah. Belum hadis tentang orang Islam yang tinggal di pinggir sungai, kata Rasul. Tanya pendapat sahabat, bagaimana menurutmu? Bersih ya Rasul. Itulah kami. Gaya hidup orang Islam mempertontonkan kelemah lembutan. Itu belum bicara ibadah. Kalau sudah bicara ibadah, bukankah seluruh ibadah membuat si pelakunya menjadi penghuni surga? Qaribin, hayyin, sahlin. Orang Islam itu qarib, gampang akrab. Orang Islam itu hayyin, lembut. Orang Islam itu sahlin, mudah. Bahkan cara buang hajat pun Islam ajarkan. Ma'akmal hadaddin, sempurna agama ini. Nah, lihat sahabat. Makanya kalau sekarang ada rumor di masyarakat Islam itu jorok, bau, dekil, nggak mudeng saya. Peradaban paling tinggi yang pernah ada di muka bumi ini, peradaban di mana Rasul berada. Sampai Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, itu peradaban paling tinggi. Kalian sebaik-baik umat. Cuma nggak tahu bagaimana ini perang salib 2 ini, masya Allah, dibakar semua bukti-bukti sejarah. Sampai-sampai orang Islam sendiri nggak percaya sama sejarahnya. Orang mengidentikan kalau berbaris rata masyarakat ini, no, yang dekil ikhwan, no, begitu. Yang bening itu non Muslim. Innalillah. Saya tidak paham. Ya,
Pola pikir yang salah sekali. Melihat dari sakelnya, ini nggak diperbolehkan. Makanya kalau ketika banyak orang menganggap Islam itu teroris, Islam itu menakutkan, saya nggak paham dari mana mulanya mereka berpikir. Ya kalau boleh jujur memang banyak teman-teman yang ketelimbang ini ketika belajar, kayak orang bingung. Belajar bukan tidak, entah kemana dia belajar. Ending dari sebuah pembelajaran ini kepada sesuatu yang buruk. Padahal ketika kami menyampaikan kepada teman-teman dimanapun berada, pemerintahan pun kita sampaikan, ketika ada orang mengatakan demonstrasi itu jihad, justru Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan demonstrasi bukan jihad. Alasannya apa? Hadis yang mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, rawahu Bukhari. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Siapa yang bilang, Ustaz? Rasul. Antum buka Sahih Bukhari. Riwayat Tirmidzi menekankan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Riwayat Tirmidzi. Orang beriman yang bagus imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, dan dia bersabar ketika bergaul lebih mulia ketimbang orang beriman yang baik imannya yang nggak mau bergaul. Arahan bersosialisasi, dakwah dengan tingkah laku. Yuk kuatkan ukhuwah kita sama anak bangsa, jauhkan perpecahan di antara kita, rapikan soft kita, lurus rapat soft. Kami mendoakan orang yang merapatkan, meluruskan softnya, lalu rapatkan ukhuwahnya. Lihat bahasa agama. Cuma saya nggak paham juga, terlanjur ada rumor di masyarakat. Pokoknya yang kami tahu kalau udah ngomongnya begitu, jenggoten, kaki cingkrang, Wahabi. Ini muskilah ini, fitnahnya orang Inggris berhasil sampai kemari. Wa yadubillah wa nauzubillah. Saya nggak habis pikir, tapi ya sudahlah. Kadang nama sudah ada, mau bilang apa gitu. Kita pertontonkan dengan tingkah laku. Islam itu bukan Wahabi, Islam itu bukan organisasi, Islam itu bukan kelompok-kelompok tertentu. Karena Islam yang Allah maksud, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, la yuqbala minhu. Siapa yang bilang tak diterima? Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat itu dia tergolong orang yang rugi. Rugi. Lalu waktunya tidak berulang, emang kita kumpul bakal mirip besok? Belum tentu. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Wallahu a'lam. Kita berharap sering kita berjumpa, betul? Tapi kita nggak pernah tahu. Wala tadri nafsun mada tahsibu ghadan. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Kita cuma tahunya apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Waduh, Ustaz, itu sahabat diuji segitunya, Ustaz. Gimana, Ustaz, yang membuat mereka teguh tuh seperti apa, Ustaz? Kita mau belajar nih. Karena orang beriman pasti diuji. Ya, saya sampaikan dari kemarin pun, kalau antum belum sempat bahas tafsirnya di rumah, antum bisa ulang nanti. Dibuka surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ini rujukan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, ketika orang beranggapan dia beragama, beriman, dia gak diuji, Allah katakan dalam Quran, justru imanmu itu penyebab datangnya ujian. Ada teman bicara sama temannya dalam keadaan suntuk menghadapi kehidupan. Teman tegur dong, ente kenapa? Sumpek amat tuh muka. Aduh, gak tahu deh bro, lagi stres. Stres apaan sih? Ya macam-macam. Ada pekerjaan, ya urusan rumah tangga, ya Allah, anak pada sakit, nggak beres-beres aja, Allah, ya Allah.
Temennya dengan santai bilang, dulu saya juga begitu. Masalah itu tidak berhenti-berhenti, ada aja. Makanya ngaji, bro. Maksudnya ya ngaji. Dulu saya waktu belum ngaji begini ruwet hidup saya. Alhamdulillah. Temen bilangin ada pengajian di An-Najiyah, saya datang. Di beberapa tempat yang syar'i saya datang. Alhamdulillah. Sekarang saya rajin ngaji, masya Allah. Terus udah nggak diuji? Ya masih. Karena hidup ini ujian. Dia bilang karena hidup ini ujian. Ustadz bilang, menyampaikan nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa ma li jurhim bimaitin ilam. Orang selama dicubit masih sakit, masih diuji. Cuma mayit yang udah nggak diuji. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, jauhkan hidupku dari ujian, ya Allah. Jangan heran kalau suruh beli kain kafan. Ini mayit ini. Orang pasti diuji. Islam tawarkan formula, punya formula cara menyikapi ujian, gitu loh. Contohnya ini kan orang lagi rame nih ngeritik Indonesia. Saya sengaja vokal tablik akbar ketika orang mengkritik Indonesia. Indonesia sedang diazab, Indonesia sedang diturunkan bala oleh Allah karena kemaksiatan yang merajalela. Mungkin, tapi saya berhusnuzon karena ada hadis yang mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ayat Allah kalau suka dengan satu kaum, Allah uji dengan ujian bala. Lihat, ujian yang ada membuat kita kompak, betul? 7.000 orang turun ke jalan. Saya tidak membenarkan turun, ya cuma kenyataan. Ketika mereka turun di sebuah tempat dengan mazhab yang berbeda, tidak terjadi keributan di dunia, cuma di Indonesia. Mesir gagal, Suriah apalagi, Yaman gagal, ya. Indonesia masih bisa di setel. Bahkan berapa banyak teman-teman yang akhirnya rujuk. Iya ya. Terbongkar kemunafikan di beberapa partai-partai Islam yang pada akhirnya mempertontonkan kemunafikan. Banyak teman-teman yang rujuk akhirnya, ya Allah, ya Ustaz. Iya, ini hidayah. Karena Allah yang mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah uji mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah uji mereka. Allah uji orang sebelum mereka. Ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian Allah tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Makanya banyak orang ketika diuji kelihatan aslinya. Mulai kelihatan. Yang dukung orang kafir kelihatan tuh, lihat. Sorbannya boleh satu toko belinya, sarungnya juga sama. Tapi lihat hatinya tuh, lihat. Tapi orang beriman tidak. Dia punya akidah yang mewarnai dirinya, nggak diwarnai oleh orang lain. Tetap istiqomah. Di tengah orang menghujat, mencaci, dia tidak, karena memang nggak ada syariat seperti itu. Tetap atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Dia taat pada Allah, Rasul dan pemerintah. Walaupun dia tahu la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Itu dia saat kita pengen tuh teguh saat dalam ujian saat. Nah, tadi sempat dibahas beberapa poin, 3 poin saya bahas tadi ketika subuh, sedikit saya ulang. Ternyata kuncinya teguh dalam Islam seperti teguhnya para sahabat ini yang pertama, yakni Islam menginginkan kita kembali kepada Al-Quran. Terserah mau menghafalnya lebih bagus, mentadaburinya ahsan. Karena hukum asalnya Quran bukan dihafal tapi dibaca. Dalilnya iqra bukan ihfaz. Tapi kalau orang bisa menghafal lebih utama ketimbang yang baca, begitu. Antum sering baca, antum hafal insyaallah. Tapi orang yang membaca, orang yang paham. Warattalnahu tartilan, begitu kan bahasa Allah.
Warattalnahu tartilan. Allah turunkan Quran secara tartil. Karena dulu orang-orang kafir itu sempat komplain dengan turunnya Quran secara bertahap. Dijelaskan sama Rasul, Quran turun langsung di Lauhil Mahfuz. Nyampe ke bumi ke Rasulnya ini tergantung momen. Diabadikan di Surat Al-Furqan ayat 32. Nah, tentang Al-Furqan ini kita akan bahas nanti malam, tentang perang Badar, yakni Yaumul Furqan nanti, ya, nyambung bahasannya nanti. Iya. Di Al-Furqan ayat 32 ini Allah berfirman mengabadikan pertanyaan orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang kafir pernah bertanya, laula nuzila 'alaihil qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran enggak langsung turun gedebuk gitu loh? Kayak kita kalau dakwah kan begitu. Nih baca, begitu ya. Atau seperti orang-orang Khawarij yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan 9 bacokan di lehernya. Ali tersungkur, Quran yang dipegang. Ali, ini hukmu illa lillah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Khawarij itu. Ali bin Abi Thalib penghuni surga dikafirkan sama Khawarij. Apalagi Subhan, betul. Yang gak ada seujung kukunya. Ya. Ali dikafirkan cuma karena apa? Ali sebagai khalifah tidak mau menghukum orang yang membunuh Utsman. Padahal bukan Ali tidak mau menghukum, memending hukuman. Cuma karena orang-orang Khawarij nggak sabar. Maka Nabi mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasul. Hafalan Quran sahabatku pun kalah sama mereka. Masya Allah. Dahsyat ya. Hafalan Quran sahabat kalah sama Khawarij. Tapi dia ngomong ayat, Ustaz. Ya Nabi udah bilang sahabat aja kalah, lagi kita. Cuma agama ini kan aplikasi bukan teori. Agama ini aplikasi bukan teori. Kalau secara teori Nabi Muhammad kalah sama orang-orang yang pintar puisi saat itu. Tapi Allah tahu ini makhluk mulia, punya sifat yang gak dimiliki oleh orang saat itu. Siddiq, tablik, amanah, fatona. Penyebab beliau dijadikan Nabi dan Rasul. Karena beliau sebelum diangkat manusia biasa. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Ya, jadi saya Muhammad Abdullah Singkiti nasihatin kami kemarin ketika bicara di Madinah, perlu antum ketahui, jangan dibahas bahwa Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul dengan alasan yang simpel. Salah satunya apa? Selain memang masyiahnya Allah, turunannya yang bagus, beliau punya sifat yang gak dimiliki oleh makhluk lain. Siddiq, tablik, amanah, fatona. Kalau bicara pintar ukuran manusia, saat itu Abu Lahab, Abu Jahal lebih pintar. Ahli puisi semuanya. Ini malah orang buta huruf bawa Quran, aneh. Iya, supaya hujah, agar orang tahu ini Quran bukan tulisan Muhammad tapi kalamullah, agar orang tahu. Lihat teknik dakwahnya Allah agar disampaikan pada manusia melalui Rasulullah SAW. Lihat, iya, Allah mengatakan bahwa linusabbita bihi fu'adak. Kuturunkan Quran secara bertahap, linusabbita bihi fu'adak, agar hatimu tentram, agar kau tahu bahwa setiap masalah yang kau rasakan, Quran menjadi sebuah jawaban. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kalau sampai orang nggak paham-paham, Allah punya cara sendiri. Dibikin orang kafir nih menghina Quran dulu, betul? Setelah ada yang menistakan Quran, banyak orang Islam baru tahu, oh, Al-Maidah ada ayat 51. Saya pikir nggak ada. Makin jelas Allah buka tuh, lihat. Tapi tetap ada aja yang melencengin artinya, ya, ngaku ulama lagi, subhanallah. Akan selalu ada seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah nggak kepancing emosi. Ini PR.
Orang masih hidup masih bisa berubah. Dosa nih manusia belum selevel Heraklius. Nabi tetap mengatakan ila Herakl azimir Rom, dimuliakan kepada Heraklius pembesar bangsa Rom. Itu kalau Heraklius hidupnya tahun 2017, kata Khawarij kepada Heraklius yang terlaknat. Begitu kata-katanya kan. Cuma zaman Rasul tidak ada kalimat laknat buat orang hidup. Ya, kalau perbuatan yang terlaknat ada. Ya, laknatullah alal yahud wal nasara wal rafidah. Allah melaknat itu Nasrani, Yahudi, Rafidah. Allah laknat orang yang masih bisa berubah. Saya sempat sampaikan di YouTube kan, musuh kita tuh sudah jelas. Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidah, dikemas seperti apapun, laknatullah alaih. Tetap ada yang komplain, jaga lisan kami nggak terlaknat. Allah gelap, bismillah kita. Sifat kalian ini terlaknat kalau kalian nggak bertobat. Jangan. Yang namanya kejahatan, kemungkaran, kezaliman, laknatullah alaih. Terlaknat. Kalau nggak mau terlaknat, bertobatlah. Banyak orang yang bertobat, banyak kok. Mumpung masih hidup, tubu ilallah taubatan nasuha, nggak terlambat. Nah, membuat orang bertobat ini nggak semua orang mampu. Kok dia bisa bertobat, Ustaz? Iya, coba pelajari Sirah Nabawi, pelajari. Anda jangan cuma taunya Khalid bin Walid Rambo, yang kalau pedang dilepas 50 kepala pasti putus. Ya. Pernah gak dibahas tentang Jenderal George Romawi yang masuk Islam sebelum berperang? Coba dibahas. Lemah lembutnya Khalid bin Walid. Jenderal yang berpenampilan rapi ya Khalid bin Walid. Ketika antum berpikir bahwa Islam itu ya model baju kami, Ustaz, antum buka sejarah para sahabat. Abu Bakar enggak sama bajunya sama Umar, betul. Bahkan baju perangnya Abu Bakar itu selalu kedodoran, seakan-akan isbal, karena pinggangnya kecil, betul. Umar dengan 9 tambalan di pundaknya, Ali dengan pakaian perangnya. Lihatlah Utsman dengan penampilan kayaknya, lihat, namun sederhana. Lihat Khalid bin Walid, maaf muskilah, tidak ada permasalahan, tidak ada seragam sahabat, tidak ada gitu loh. Kita seragam, apa orang bilang ikhwan, seragam gitu loh. Ya Malaysia akhir, antum bisa lihat Mas Ganda dengan penampilan polisinya. Tapi sunnahnya dahsyat, mukadimah bahasa tuh gak dengar tadi, masya Allah. Mungkin pejabat-pejabat lain juga silakan dia berpenampilan. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai Malaysia, akhi. Oh, tasabuh bil kufar, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini orang subuhnya pada pendek-pendek amat, ngegas aja hawanya. Jangan-jangan gak minum madu, makan sarang tawon yang begini kali ini. Jadi galak-galak. Jangan, bukan begitu bahasa agama ya. Masya Allah, dicontohkan yang paling lembut. Quran rujukan linusabbita bihi fuadak, menenteramkan hatimu, waratalnahu tartilan, dan ditartilkan. Yang kedua sempat dibahas kemarin bahwa yang menyebabkan sahabat ini teguh dalam ujian, menghadapi ujian di masanya, mereka selalu beriman dan beramal saleh. Karena ada tasbih, yusabbitullahu alladziina aamanu minkum. Yusabbitul ladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ada ayat yang mengatakan dalam Ibrahim ayat 27 itu yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mantapkan kaki orang yang beriman. Makin bagus iman kita, makin mantap kita. Enggak ngaruh. Ya, fitnah memang nggak bisa kita hindari. Cuma makan yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram, sehingga kita punya karakter. Nggak kayak orang yang bingung. Karena nanti kita dibikin bingung sama omongan orang. Ya dikatakan bahwa kalamun la yantahi. Omongan orang tuh nggak ada selesainya. Makanya kalau sudah bicara ibadah, kita bicara qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Omongan orang nggak ada selesainya. Anak jadi malas, Ustaz, nyunah dikasak-kusukin mulu, ya begitu bahasanya. Ya, omongan orang nggak ada selesainya.
Saya pernah contohkan orang tuh kalau suka dibikin bingung sama omongan orang, kayak bapak sama anak yang jualan kuda ke pasar. Kudanya kurus. Bapak sama anak nuntun kuda ke pasar. Di tengah jalan ketemu orang, ditegur, ya orang Indonesia silaturahmi kali ya. Pada mau kemana sih? Mau ke pasar. Loh, pasar kan jauh. Mau ngapain? Ini jual kuda. Oh, ya dinaiki lah. Lawang jauh kok. Gimana sih otaknya pada di mana ini? Oh iya ya. Naiklah mereka berdua naik kuda. Tak ketuk. Di tengah jalan ketemu orang lagi. Astagfirullahaladzim. Emang manusia betul-betul tidak punya rasa. Ini kan kuda kurus. Dua-duanya naik. Ini zolim loh. Coba sih turun salah satunya. Kalau emang harus dinaiki ini kuda, teruslah bapak ngalah. Orang tua biar anak naik. Di tengah jalan ketemu orang lagi. Innalillah. Memang anak sekarang nih masya Allah kurang ajar. Yang tua suruh jalan, nah kamu yang muda jalan, yang tua naik. Itu adab namanya. Oh betul juga pak. Anak turun bapak naik. Di tengah jalan ketemu orang lagi. Emang nih bapak benar-benar masya Allah manusia. Lain sama ibu yang lembut hatinya. Anak kan kecil pak, belum kuat jalan. Kok bapak yang naik? Gak bisa begitu pak. Turun nih bapak, lihat-lihatan sama anak. Bingung saya pak sama. Akhirnya mereka gotong itu kuda berdua. Di tengah jalan orang nanya, kuda sakit? Pak lepas aja pak, daripada masalahnya pak. Karena munas layan tadi. Omongan orang tidak ada selesainya. Apalagi bicara agama. Agama merujuk pada qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Sehingga antum nih beragama bukan taklid. Orang bilang tuh jenggotan itu teroris. Antum tinggal bilang istighfar ya. Mungkin teroris ada yang berjanggut, mungkin. Jangankan teroris, Yesus pun berjenggot gitu loh. Pak polisi juga mau berjenggot, cuma aturannya belum boleh berjenggot Pak ya. Tunggu waktunya gitu loh. Antum gak usah khawatir, ini kan perintah Rasul. Waktu sawarib wafuliha, sampaikan. Makanya jenggotan jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau nggak emosi aja. Kurang ajar Ustaz, diomongin terus jenggot Ustaz. Masya Allah. Lah ya nggak apa-apa, antum saya siar ya. Masalah celana cingkrang ya antum bilangin. Memang Nabi yang bilang kulu izarin tahta qadamain annaru hakubi. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka yang lebih berhak. Ketimbang masuk neraka, tarik paling batas mata kaki. Kalau pakai celana perang namanya pangsi, itu setengah betis, biar gampang kuda-kudanya gitu loh. Tapi kalau pakai celana kerja ya mata kaki. Jangan masuk kerja setengah betis pakai kaos kaki, ya aneh gitu loh. Antum juga yang mancing fitnah gitu loh. Kalau kuat mental silakan, kalau enggak ya biasa aja. Lawang Islam katakan setengah betis lebih rendah atau jangan di bawah mata kaki, betul kan? 3 hadisnya itu kan. Islamnya asik, fashionable betul-betul, nggak ada permasalahan. Istri perempuan bicara kerudung panjang, ya bukakan dalilnya. Kerudungnya panjang ya, kayak orang meriang gitu ya. Lah suruh buka, ini saya juga nggak mau kerudung panjang ini. Cuma Allah yang bilang. Surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, waliyadribna bihumurihin ala juyubihin. Hendaklah kerudung menutup bagian juyub. Juyub jamak dari jebun, jebani, juyub. Kantong, kadang di atas, kadang di bawah. Sehingga yang namanya kerudung menutup bagian kantong, nutup bagian dada. Karena banyak fashion ini yang bikin orang-orang kafir. Ya akhirnya orang Islam cuma beli, tapi sekarang udah banyak orang Islam desain banyak, alhamdulillah. Dulu enggak, makanya bordiran banyak di leher. Kalau dibilang kerudung nutup bagian dada, bordiran pun enggak kelihatan. Mulailah kerudung kecekek, gantung diri, betul? Menyesuaikan model. Ini muskilah bertahap. Lihat, kalau dengan dalil asik, makanya disuruh bergaul. Orang bertanya jawab. Ya, orang bertanya jawab. Jangan nunggu orang kafir dulu.
berdandan baru diikutin. Jangan nunggu Gangnam Style dulu. Untuk orang-orang kafir tidak isbal. Semua anak muda tidak isbal sekarang. Apa saya kemarin sempat bingung, ada anak SMA tawuran. Ya Allah, ini ikhwan-ikhwan pada tawuran. Ikhwan mana Ustaz? Itu pada cingkrang semua, lagi model kan? Oh, lagi model itu. Ya jangan, enggak begitu. Jangan tunggu pemain bola Italia yang pakai jenggot dulu baru antum berjenggot. Dalilnya jelas sudah. Malaysia, akhi, yang penting bersih, rapi, bagus. Antum melihat siapa tuh Hadratus Yasim Ashari berjanggut. Kiai Haji Ahmad Dahlan berjanggut, Buya Hamka, Haji Agus Salim, Kos Umar Cokro Aminoto, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, lihat Pati Murah, Sisinga Manggaraja, lihat. Tidak ada permasalahan. Ini fitnah segelintir manusia. Kitanya awam tanpa ilmu, itu permasalahannya. Makanya di Islam diperintah kita berilmu. Kalau kita sudah berilmu, kita beriman, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan mantapkan kaki ini untuk menghadapi ujian. Kalau nggak mantap, labil kita. Yang ketiga, sahabat punya kunci, yakni mereka mantap dalam agama ini karena mereka acap kali mentadaburi kisah-kisah yang Nabi sampaikan dalam Quran. Iya, di surat Hud ayat 120. Hud 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbita bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Iya, suruh mentadaburi kisah para nabi sehingga mantap kita. Karena yang membuat kita enggak kuat ini dalam hidup ujian. Ujian keluarga, ujian pekerjaan, ya. Lihatlah para nabi pernah diuji. Orang yang pusing masalah anak, Nabi Adam pernah diuji masalah anak, betul. Antum jangan merasa antum doang yang diuji. Allah, Ustaz, aku enggak kuat, Ustaz, ujiannya berat. Anakku pada berantem aja. Satu kandung, satu orang tua, satu rumah, makanannya enggak dibeda-bedain dari kecil, tapi berantem aja. Kayak di dunia cuma aku aja yang begini, Ustaz. Oh, limited edition. Masyaallah. Coba dia langka ini. Nabi Adam pernah diuji sama anak, ribut mulu. Nabi Nuh pernah diuji sama anak, betul. Aku sih enggak masalah istriku ini, Ustaz. Ya Allah, ujian, Ustaz. Depan aku iya manut, aku ada jadi kerjain, Ustaz. Masya Allah. Ya, Nabi Lut juga begitu, diuji sama istrinya. Nabi Ayub apalagi ditinggalin sama istrinya itu, sampai dia bilang akan kupukul dia 100 kali. Sehingga Islam ajarkan suruh kumpulkan 100 lidi, pukul sekali. Masya Allah, lembutnya Islam itu. Aku diuji sama keluarga, sama saudara yang begini, aku diuji sama kaum, aku diuji sama umat. Ya, Nabi Yunus lihat, Nabi Isa sampai dibunuh Isa, betul. Nabi Muhammad lihat keluarga yang membenci dia, lihat bahkan paman-paman yang membenci dia. Cuma satu paman yang masuk Islam, dua paman, Abbas dan Hamzah. Masya Allah. Yang lainnya tidak. Makanya ketika Abu Bakar melihat ayahnya Abu Quhafa masuk Islam, Abu Bakar nangis. Ketika Futuh Mekah itu kan, lama wadha yada Abi Quhafa ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa baka Abi Bakar. Nangis Abu Bakar. Nabi tanya, ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Wallahi ya Rasulullah, law ana hadal yada ammik lakana khairan minhu. Aku tahu perasaanmu wahai Rasul. Orang senang lihat ayahku masuk Islam, tapi aku tahu hatimu menangis. Karena kalau seandainya tangan keriput milik ayahku ini adalah tangan pamanmu, lebih kau senang lagi. Ujian. Lihat, mereka diuji. Cuma mereka lihat ujian pernah ada. Di kita suruh baca ini Quran. Ayo jangan cuma dibaca, pahami artinya. Ramadan sebentar lagi dijadikan afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih, salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Punya kesempatan kita untuk menghafal artinya. Sehingga imam yang mulia akan membacakan ayat-ayat yang indah. Kalau di Jakarta sudah tren
Orang-orang yang punya uang menggaji imam 1 bulan. Jangan gonta-ganti, siapa yang paling bagus bacaannya, gaji dia. Biar sebulan full dia mengimami. Biar kitanya enak. Jangan main dorong-dorongan gitu loh. Akhirnya ngepot urusannya ya. Bacanya ngebut urusannya. Tapi kalau imam yang baik lah, tarawih sholat santai, bukan sholat ngebut. Tarawih mau 11 mau 23 enggak apa-apa, yang penting santai. Jangan kejar target. Jadi Masya Allah, bayangkan dahsyatnya mereka mentadaburi. Ini yang bikin mereka mantap. Iya ya, ternyata betul ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Dia tak ada, dia tahu sekali. Oh Masya Allah, dia punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada nama Allah Az-Zalim, tidak ada. Karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. Walaupun Allah bisa syadidul iqab. Ana inda zanni abdi. Aku menurut prasangka hambaku, iya. Ana inda zanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku bilang aku kejam, ana syadidul iqab. Kalau hambaku bilang aku baik, ana Rahman, ana Rahim. Ana Ghafurur Rahim, kata Allah. Bukan Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Kenapa Rahim sama Rahman bedanya di mana? Kalau Rahman kasih sayang dunia akhirat, Rahim cuma di akhirat. Rahim isim mustaq, kalimat yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Makanya Ghafurur Rahim, walaupun terlambat Allah maafkan gitu loh. Masya Allah, Subhanallah. Jelas itu keteguhan yang ketiga yang membuat sahabat teguh. Yang keempat, mereka orang yang yakin ad-du'a silahul mu'min la yaruddul qada ila ad-du'a. Para sahabat yakin dengan sabda Rasulnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang beriman. Makanya saya bilang dari kemarin kita daurah, dari mulai Cepu ya sampai Blora, kita ke Tuban, Lamongan, nanti terus sampai ke Kediri ya, Masya Allah, Mojokerto, Kediri ya. Kita nanti sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya yang jarang kita lakukan sekarang ini adalah mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Udah terlalu sering kita menghujat, menggibah, membuat anekdot-anekdot gambar yang mencemooh orang-orang Islam yang mungkin khilaf. Ya, jangan, itu gibah. Tidak ada gibah mendatangkan kebaikan. Tidak ada cacian maki mendatangkan kebaikan, tidak ada. Ya ayo kita koreksi amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang syar'i, tetapi jangan lupa mendoakan. Jangan cuma dikeselin, kami dizolimin tat. Iya, orang yang dizolimi itu kan orang yang mustajab doa dalam Islam. Kalau antum orang baik, antum dizolimi, antum berusaha untuk bangkit, tapi tetap mendoakan. Ya, anak dizolimin sama pemimpin kami Ustaz. Ya udah, antum berusaha untuk membela diri silakan, tapi jangan bosan untuk mendoakan. Udah berapa lama kita nggak mendoakan RT kita, RW kita, lurah kita, betul? Kita nggak mendoakan camat atau bupati atau wali kota atau gubernur. Kita nggak mendoakan presiden kita sejak zaman kapan sudah nggak mendoakan, betul? Ini muskilah. Padahal Islam ini mayoritas di Indonesia. Kebayang nggak? 40 orang soleh saja berdoa ijabah sama Allah. Apalagi sekian juta manusia yang soleh berdoa, mulia negeri ini insyaallah. Kita sudah lama nggak saling mendoakan. Bahkan ada aliran yang nggak boleh mendoakan sesamanya. Nggak ada salam, salamkan doa, betul? Salam doa, absus salam bainakum. Ini cuma gara-gara beda pengajian. Lasta minna ya akhi. Antum bukan dari golongan kami. Oh, beda jenis ini. Ini aneh sekali ini. La wallahi, orang Islam ini saudara. Orang Islam ini seperti satu bangunan. Yasuddu ba'dukum ba'dha. Bukan saling hujat, saling caci, bukan.
Ayo deh mendingan tobat deh daripada antum ngikutin yang enggak. Pimpinan yang ngajak kita enggak mengucap salam, asal tobat ya akhi. Jangan tadi pada masyar malu. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah. Antum mau putar kemana ini bahasa? Abdus salam bainana wa bainakum. Masya Allah. Yuk saling mendoakan. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sampai orang yang sudah beriman saja suruh berdoa. Diajarkan di Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul. Itu kan doa buat orang yang sudah beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, tolong jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah diberikan hidayah. Minta sama Allah. Makanya yang namanya Allah itu ilah wa wala. Tidak ada kata selesai dalam beribadah kepadanya. Sekarang Anda sudah berhasil, tetap berdoa. Dulu zaman belum berhasil, kita sekolah, yang kita baca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang sudah berhasil, kok enggak berdoa? Kalau udah berhasil, lah berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa orang yang berhasil apa? Auzi'ni, ajarkan aku ya Allah untuk bisa bersyukur. Karena banyak orang yang berhasil dengan ujian susah, gagal dengan ujian senang. Kufur nikmat, fakafarat bi an'umillah, fa'adzaqaha Allah libasal ju'al khawf. Fakafarat bi an'umillah, dia kufur nikmat, adzaqaha Allah libasal ju'al khawf. Allah pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Itu yang terjadi. Adzaqaha Allah libasal ju'al khawf. Allah pakaikan dia pakaian ketakutan dan kelaparan, kufur nikmat. Waktu susah kenal sama semua orang, waktu susah senang berteman sama orang. Ketika senang, ya Allah, nggak mau bergaul, kenal malu. Coba, apa sih yang membuat kita ini jadi sombong? Kan lucu sekali. Makanya lihat cara Rasul hidup. Seorang Rasul yang gak kelihatan Rasul, ya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh di tengah-tengah majelisnya, orang Arab Badui datang telok pinggang. Waina Muhammad, waina Muhammad. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kebayang gak? Nabi Rasul di tengah-tengah umatnya, orang gak kenali. Kebayang tidak? Loh, kita bisa ngelihat Pak RT aja beda kok ya. Pak RW, Pak Lurah kelihatan. Ini ustadznya nih kebeda ini. Oh Masya Allah kelihatan. Tapi Rasul enggak. Merendahnya beliau. Beliau datang ke Madinah hijrah. Orang Madinah bingung. Rasul yang mana? Abu Bakar jadi gak enak. Dia pentangkan sorbannya, dipayungin Rasul. Oh yang dipayungi itu Rasul. Dahsyat ya. Kita jarang bahas. Makanya saya kadang-kadang suka pakai baju asal jadi. Karena ukurannya ibu saya yang bikin. Saya tidak pernah beli baju seumur hidup. Ibu saya yang bikin. Kadang-kadang saya pakai baju cuek, kain sarung yang dibikin baju. Orang udah rapi, nunggu ustadz mana ya? Oh ini ustadznya, gitu loh. Ya. Karena selain saya berdakwah nih, yang dicontohkan sama Rasul jarang dipakai. Kita masuk berdakwah sama anak-anak motor, yang besaru, banda ini. Memang begitu dakwah. Karena yang dipertontonkan kauliah, tingkah laku, bukan cuma sakalnya saja. Kembali ke uruf. Antum orang Jawa pakai batik boleh, pakai songkok bagus. Orang Jawa, tapi antum pakai pakaian Arab di tengah orang Jawa ya muskilah. Ada omongan, betul, antum boleh, tidak salah. Cuma siap jadi omongan, siap jawab. Kadang-kadang kalau lagi nggak bener nih, emosi kita kan suka emosi aja kan. Akhirnya kesel. Anak pakai kayak orang Arab diomongin saja. Wes tak silangi lah. Ini baju gamis pakai songkok 2. Kebudayaan menjadi satu gitu. Ya boleh juga, enggak apa-apa. Cuma ini kan kita bicara gimana supaya datang keteguhan kan.
Ya kadang-kadang ini kasak kusuk orang karena tingkah laku kita. Anda ketika sudah ngaji berubah. Dulu Anda kayak orang Tuban ya, kok sekarang bingung Anda kayak orang mana ya gitu loh. Terus gila kan. Antum siap diomongin, boleh. Antum melihat di Arab orang berpenampilan bagus, boleh, bagus kok. Tapi kalau di kampung antum nggak seperti itu, ya antum siap jawab. Itu yang saya maksud. Tapi kalau antum nggak mau dikasak kusukin, jangan berubah. Islam nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Antum sudah Islam, lebih paham Islam lagi sekarang. Plusnya apa? Sholat berjamaah di masjid, makin lembut, qoribin hayyin sahlin, makin taat pada pemerintah, makin gampang bergaul. Itu diwarnai, bukan berubah. Ini kadang-kadang berubah kita menjadi orang yang menakutkan. Sampai anak berkata, aku pengen bapakku yang dulu Ustaz, waktu belum ngaji baik banget Ustaz. Pas udah ngaji cemong jidat Ustaz. Ya Allah Ustaz, galak-galaknya uang Ustaz. Sampai ada anak yang bilang begitu. Ini kan ada yang salah. Harusnya tidak seperti itu. Aku pengen ibuku dulu Ustaz, yang belum ngaji baiknya ibu Ustaz. Sekarang sudah kerudung panjang pakai cadar. Ya Allah Ustaz, dulu rumahku tuh baiti jannati Ustaz, rumahku surgaku, betah kami di surga. Sekarang enggak betah Ustaz, baiti nari, oh surga, rumahku nerakaku. Wah ini nggak bisa dibiarkan. Kita marah kalau sunnah dihina dong, cuma gara-gara orang yang nggak paham sunnah. Ya. Makanya sebenarnya keteguhan bisa datang kalau ada keistiqomahan. Kalau kita tidak istiqomah ya sulit. Doa, yuk saling mendoakan. Yang kelima, kehebatan para sahabat ini, mereka tidak putus dengan yang namanya zikir. Makanya belakangan ini saya sengaja masuk ke anak-anak rider Pak Polisi, ya. Jadi bikers yang terkenal rusak geng-geng motor itu, Masya Allah. Ya sampai beberapa geng-geng motor yang terkenal lah ya, saya nggak sebutkan ya. Ini sekarang alhamdulillah ada beberapa teman-teman di Mabes dan di Polda itu geleng pala. Ini orang Ustaz Subhan keluar masuk penjara ini tidak tobat. Koyok dengar kajian sunnah kok langsung berubah ya. Allah yahdi, Allah kasih hidayah. Ustaz tidak mampu kasih hidayah, itu urusan Allah, jobnya Allah. Cuma kan tidak sampai sama mereka. Dulu kita mungkin tunggu bola, sekarang kita jemput bola. Ustadz ya harus bisa masuk, dai harus berpikir memberi bukan mengambil. Ada saatnya. Sengaja saya pertontonkan dari kemarin ponakan suruh imam, suruh ini, biar anak muda lihat Islam ya simpel. Saatnya futsal oke, basket oke, rider oke. Saatnya sholat ya sholat. Karena manusia serba bisa, fleksibel di Islam. Sahabat begitu. Saya sampaikan sama anak-anak di motor rider bikers ini, ya kita touring di Indonesia ini. Bahkan insya Allah November 2018 izin, insya Allah mudah-mudahan ini izin turun dari kerajaan Saudi. Kita touring dari Mekah ke Madinah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan menjadi legenda insya Allah. Yang mau ikut ayo, tapi mungkin dibatasi jumlahnya. Ya, harus punya SIM internasional. Ya. Kita ajarkan sama mereka bahwa Islam ini ajarkan zikir. Ketika menanjak jalanan bertakbir, turun bertasbih. Karena diajarkan sebelum naik kendaraan bicara bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi majriha wa mursaha dan lainnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, baca doa safar sampai di lokasi dan lain sebagainya. Wallahi itu hadis jangan sampai hilang, dihapus. Diajarkan cara safar, cara berkendaraan, cara nanjak, cara turun, itu semua dipakai. Sekarang nggak ada orang ke kantor pakai kuda, pakai motor, betul? Dibikin peraturannya, bukan takut sama Pak Polisi, kita hormati beliau sebagai penjaga keamanan, tapi takutlah sama Allah. Kalau lampu merah itu berhenti, Allah yang perintahkan melalui beliau sampai kepada kita. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Lihat, bisa kita melanggar lawan tidak ada polisi kok aman. Cuma kan Allah nggak buta. Amin tuman fis sama'i yursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Kalian merasa aman dengan Allah yang di langit?
Coba kalau taat dengan ayat. Helm ini dipakai untuk keamanan. Bukan tidak ada polisi nggak pakai. Polisi. Syirik antum kalau begitu. Takut sama manusia, takutlah sama Allah. Lawang pahala kok. Pun aman gitu loh, safety. Karena kan buat sebuah keselamatan. Taat bagus, nggak ada masalah. Iya. Berpenampilan syar'i. Antum helm mahal amat. Gua sayang duit, justru sayang, bukti sayang saya sama kepala ini, helm ini bagus. Ini kan ciptaan Allah, kudu dijaga, betul? Kok ke kantor pakai helm proyek, gimana sih? Enggak SNI gitu. Ada standarnya gitu ya. Islam makanya aneh. Kalau sampai orang Islam ini melanggar hukum, aneh, wallahi aneh. Semuanya benar. Di Islam semuanya ada sempurna. Orang-orang Islam betul-betul tahu zikrullah. Yang kelima, zikrullah, banyak mengingat Allah. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan, sampai kalau kamu menemukan kesulitan bak di medan tempur, surat Al-Anfal ayat 45. Antum bisa lihat itu ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini cerita perang. Kita nggak perang, lebih aman lagi. Hai orang yang beriman, jika kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makanya sering diajarkan kalau di sini tidak macet sih ya, alhamdulillah ya. Kalau di Jakarta kan macetnya masya Allah. Ya solusinya ya motor, bukan mobil. Motor aja tidak gerak kadang-kadang. Itu suruh banyak zikir, banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan banyak mencaci maki, bukan. Karena istighfar kita ini solusi yang Allah berikan. Ya, kesulitan lagi macet, bingung nih kemana, gini kemana itu nih, ya udah antum banyak istighfar. Nanti kalau udah tenang, hidayah gampang. Karena hidayah datang ke orang yang tenang. Hidayah datang ke orang yang tenang. Iya, banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir, hatinya tenang. Para sahabat begitu. Di perang Badar mereka menang, mereka berzikir. Diuji di perang Uhud, mereka kocar kacir karena melanggar aturan Rasul, mereka pun berzikir. Di perang Khandaq mereka berzikir. Di semua perang mereka berzikir. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Ajib nih orang beriman, ajib betul-betul. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Semua perkara orang beriman baik. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Ini orang beriman ajib. Ajib, ajaban li amril mu'min, menakjubkan. Allah menakjubkan orang beriman ini. Semua permasalahannya baik. In asabatu syarra syakara, dikasih nikmat dia bersyukur, syukur baik buat dia. In asabatu dharra sabara fakana khairan lahu, dikasih ujian berat dia bersabar, sabar baik buat dia. Ajib, kata Rasul, ajib. Ini orang beriman masya Allah, fleksibel ya. Dan kita ini orang beriman, mencontoh mereka. Kadang antum dipuji dalam dakwah antum, jangan jadi sombongnya. Kadang antum dihina, ya sabar, jangan jadi emosinya. Kita yakin sekali, ini kan negeri wali, betul? Ya, wali terkenal di sini. Kita tahu dalam ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kita nggak tahu lah belakangan ini orang banyak yang melencengkan makna wali, betul? Tapi jujur, Islam sampai melalui para wali. Waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Mereka tidak pernah punya rasa takut kepada selain Allah. Walahum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih karena mereka tahu mereka cuma bawa panji Islam untuk mendakwakan Islam. Mereka yakin Allah sudah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku waliullah ini, faqad adzantu bil harbi, kata Allah, dia telah menabuh genderang perang terhadapku. Wali Allah yakin. Makanya mereka yakin selama mereka di atas keimanan yang benar, mereka nggak takut. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya. Rasul tanamkan sejak sahabat-sahabat kecil. Beliau pernah berkata pada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, anak-anak kecil semua, ketika gulam 9 tahun. Ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala ayadurruka la yadurruka illa bi syai'. Aw ijtama'at ala yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'. Itu bahasa Rasul ke anak kecil zaman dulu itu. Hei anak kecil, gulam, dengar ya. Seluruh manusia berkumpul ingin membuat makar menyakitimu, tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Pun seluruh manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kamu, tidak ada manfaat kecuali izin Allah. Dari kecil saya ditanamkan mental sudah, nggak usah takut, ya Allah jamin kemuliaan buat orang yang mempertahankan kemuliaan. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, ihfazillah tajidhu amamak. Asal kamu jaga Allah. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang Allah jamin sama orang-orang yang menjaga aturan main. Yang penting istiqomah, berilmu sebelum beramal, jangan taklid. Karena agama ini nggak boleh taklid, apalagi taklidil a'ma, mengikut secara buta nggak boleh. Boleh taklid cuma ke Rasul, ke lainnya jangan. Hatta guru antum jangan taklid. Dan taklid a'ma resikonya. Tapi kalau yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, sami'na wa ata'na. Sahabat jadi teguh, diajarkan yang keenam, yakni apa, yang ketujuh ya, yang keenam. Mereka orang yang tidak pernah menghilangkan dakwah dalam kehidupannya. Ima dakwah dengan tingkah laku maupun dakwah dengan ucapan mengajak manusia. Karena mereka tahu, kata Rasulullah, orang yang tidak peduli dengan permasalahan yang ada di sekelilingnya, dia setan bisu. Harus respon. Nih ada yang nggak bener nih. Sekarang kan zaman kredit nih. Semua orang mengaku Islam, betul. Di Indonesia ini kan, masya Allah, kita mau lihat Islam model apa ada, betul. Islam apa aja ada. Kebayang ya, bikin kita bingung nih. Semua mengaku benar. Antum jangan dibikin bingung. Yuk mulai kita paham bahwa ternyata ini dalam dakwah ada uslub, cara. Tertulis dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Naam. Qul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, hadhihi sabili wa hadha sirati mustaqiman. Dalam sebuah riwayat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini hadis ada dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang difitnah Wahabi oleh orang-orang kafir Inggris itu, karena mengajarkan tauhid kepada masyarakat. Untuk tidak berpencar, yuk bersatu. Disampaikan ayat ini, Yusuf 108 ini.
Orang Inggris geleng pala, nggak bisa menaklukkan Jazirah Arab. Fitnah yang mereka sebar. Sama orang Belanda, 350 tahun tidak bisa menaklukkan Indonesia. Dia fitnahkan istilah ekstremis. Makanya sampai sekarang orang yang ngomong tauhid dibilang ekstrem. Bahasa Belanda ekstremis. Dari zaman dulu Tuanku Imam Bonjol dibilang ekstremis, Sultan Hasanuddin ekstremis, ulama-ulama hebat dibilang ekstremis lah. Banyak sekali. Ini sudah nggak heran. Makanya sampai sekarang kalau orang berdakwah dengan dakwah sunnah yang saklek, ekstremis, berbahaya sekali ya. Cuma ya itulah kenyataan. Mau bilang apa? Cuma nggak usah khawatir. Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Makanya dalam Islam tidak ada dakwah dengan emosi. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Makanya teknik dakwah yang ditawarkan, kalau Anda melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau kira-kira dengan tangan bakal timbul kerusakan, jangan. Rubah dengan lisan. Ajak ngomong baik-baik. Tapi kalau diajak ngomong masih nggak paham, resikonya juga bakal ribut, jangan. Doakan. Karena yang merubah Allah bukan kita. Ya, kita suka salah paham. Akhirnya dalam dakwah ini kita berbuat syirik dengan mengatakan, kalau ndak ada saya sih ndak ada yang paham, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Untung saya datang, Ustaz. Aman. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya sekali. Makanya saya sampaikan dari kemarin, Nabi saja diajarkan sama Allah, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangkit. Fa'anzir, peringati manusia. Wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu agungkan. Jangan sampai kau dakwahkan Islam, orang takut sama kamu, jangan. Takutnya sama Allah. Ini banyak orang suka salah paham. Karena kalau orang takut sama dai, sama ustadznya, akan dikultuskan isi ustadz. Menjadi orang yang lebih dari Nabi, itu bahaya sekali. Akhirnya banyak kasus pengkultusan guru. Kalau guru sudah ngomong, udah kayak wahyu. Oh banyak, di Indonesia ini banyak sekali. Ya, guru kami itu Ustaz, ada kasus di Kalimantan itu ya. Guru kami itu Ustaz pernah bermimpi ketemu Rasul Ustaz. Dan Rasul itu sungkem minta maaf karena Allah salah kirim wahyu. Masya Allah. Ada di kita. Ustadz Subhan tidak boleh masuk ke kota sini karena guru kami ini melarang. Siapa gurumu? Fulan bin Fulan yang bisa membalikan ombak. Loh kalau masalah membalikin ombak saya juga jago. Ombak minggir tak balikin. Balik sendiri tuh ombaknya tuh. Itu pengkultusan tuh. Ya. Guruku Ustaz. Aduh antum kalau kenal Ustaz. 2 tahun Ustaz saya menyaksikan dia tidak bisa menginjak bumi Ustaz. Jalan di air, ya enggak Ustaz, cacat Ustaz. Digotong-gotong gitu. Ini kan kila wakola ya. Akhirnya orang tuh besar karena ucapan kila wakola namanya. Nah di Islam tuh enggak ada kila wakola. Tidak ada. Tapi qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Enak. Agama nggak jadi radikalnya, ya. Agama nggak jadi menakutkannya. Agama tuh asik. Makanya kalau agama kita mau ngomong kajian pagi, siang, sore, malam, fadhol caranya ada. Kita mau ngomong di masjid, kita mau ngomong di kantor, fadhol silakan. Nggak ada permasalahan. Makanya aneh kalau sampai orang dianggap orang beragama jadi aneh, radikal apa, aneh. Mungkin ada orang yang salah dalam beragama. Ya ada, dan ini nggak menutup mata. Ya sampai-sampai kita yang mengajak seperti ini pun kena hujat bukan tidak. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Baru kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, sahabat itu bisa bertahan teguh menghadapi ujian. Mereka orang yang memilih teman yang baik.
Mereka orang yang memilih teman yang baik. Makanya kita nih ngaji, jangan cuma kenal di masjid, di luar masjid juga kenal. Ya kita kenal sama Pak Polisi, aparat pemerintahan lainnya. Jangan cuma kalau acara tablik akbar, di luar ya tegur. Assalamualaikum Pak Suganda. Masya Allah antum sehat. Masya Allah. Ini Pak, masuk mudah-mudahan nih Allah berikan ketenangannya buat kota kita. Dialog. Jangan cuma di majelis. Kalau saya sengaja Pak, kalau di Jakarta tak undang teman-teman dari Polda buat ngobrol di rumah. Teman-teman dari PT IKA sengaja, alhamdulillah ya, teman-teman dari IPDN di Jatinangor, Masya Allah, Subhanallah. Nah ketika mereka keluar dari PT IKA, mereka sudah tahu dakwah Sunnatu Indah, nggak ada permasalahan. Ya, kenapa? Karena kita harus dekat dengan aparat. Ya karena kita nggak boleh sporadis, nggak boleh. Apalagi punya masalah di sebuah kampung bergerak sendiri, haram di Islam. Biar aparat yang turun, bukan kita. Kalau kita cuma berdialog sama mereka, mereka punya pekerjaan, punya hak. Datang kemudian melalui mereka untuk keamanan. Fadol, kita dukung. Harusnya begitu. Sehingga tidak ada pengkultusan. Buat teman yang baik. Ya bawahnya beberapa menteri juga kadang-kadang suka pada main ke rumah. Ya, kita ngobrol di saung, pengen buka baju, enak di sini, nggak ada beban. Ya nggak banyak wartawan, ngobrol santai. Kadang-kadang banyak. Saya menyaksikan beberapa menteri yang duduk di majelis. Dia cuma kasih kode, jangan rame. Dia juga pengen belajar, banyak, bukan tidak. Apalagi kalau antum duduk di majelis para masyaikh di Madinah, itu orang-orang hebat, banyak. Masya Allah. Karena kita yakin Islam ini rahmatan lil alamin. Cari teman yang baik. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Sehingga kalau kita punya musuh pun, kita berteman dengan baik, dia akan tergantung temannya, betul? Sekarang gimana mau berdakwah kalau dari jauh udah lihat-lihatan? Tuh yang kerjaannya tuh mentahjir gitu. Tuh yang kerjaannya, gimana kita mau berdialog? Bisa gak kita berteman? Buat Panji penghuni sorga, Qoribin, gampang akrab. Karena ada yang bisa didakwahi di masjid, ada yang didakwahi disamperin, ada. Tapi teman yang baik itu sabab keteguhan yang lain. Kunci sahabat salah satunya itu. Yang ke-8, sahabat itu orang yang akidahnya betul. Digembleng selama 13 tahun akidah. 10 tahun Madinah baru bicara hukum. Kita ini nggak ngomong akidah, ngomong hukum ya berantem. Lalu akidahnya belum sama, ngomong hukum ya ribut. Coba dakwahkan dulu tauhid. Makanya kalau mau ini Tuban ya bertauhid, Lamongan ya bertauhid, bukan cuma sekedar mengaji. Satukan tauhid kita dulu, pahami la ilaha illallah, baru kita bicara furu'iyah. Kalau akidah belum sama ya susah, nggak sampai dakwah. Antum mau ngomong hukum, menurut guru anak dia juga bisa bilang, menurut kiai anak rusak urusannya. Lawang hukum sudah dibukukan kok. Antum mau bicara Bulughul Maram, antum mau bicara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan lain sebagainya, udah dibukukan, tinggal baca. Bicara mazhab juga sama begitu. Antum mau pakai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Masya Allah, Subhanallah. Ya, sahabat yakin pertolongan Allah.